lahirkan lagi. Nah, itu saudara sepupunya Yesus. Tapi nggak ada di kisah Bunda Maria itu punya kakak atau adik yang melahirkan ya, gitu loh. Intinya saudara kandung ya. Itu yang begini. Atau saudara tiri atau saudara sepupu kan ada. Jadi Bunda Maria cuma punya satu anak menurut Mbak ya? Iya. Skenario lainnya Bang. Kan perawan. Ya. Skenario lainnya Yosef poligami Bang. Nggak apa-apa. Terus Gimana ya? jangan dipilihin dulu. Ntar dulu. Alisa, jadi menurut Anda Maria itu tetap perawan gitu? Iya, tetap perawan. Dia nggak melahirkan. Okay. Nggak melahirkan anak yang lain selain Yesus. Ntar dulu, satu lagi. Waktu melahirkan Yesus itu, apa Maria masih perawan tuh Mbak? Iya, itu kan dikandungnya Roh Kudus, dia masih perawan. Enggak, buka. Iya. Waktu masih mengandung masih perawan, ya jamin lah. Tapi Yesus keluar lewat mana sih? Lewat ubun-ubun gitu. Enggak lewat situ. Gimana sih? Lewat situ lah, enggak perawan lah kalau lewat situ Mbak. Sobek itulah. Ini maaf ya. Lanjut yang lain. Sorry ya Mbak ya. Sopan kali Pak Saya Andi. tunjukkan dari Yohanes 2 nomor 12 ya, originalnya ya. Boleh ya Bang Handi? Ah, lebih bagus tuh. Gimana? Coba Kak Nora dulu, data Kak Nora dulu. Alfi baru baca nih soalnya. Sebentar, oke. Saya besarkan dulu ya. Tapi memang kita nggak boleh maksa juga sih ya, Katolik itu ya nggak apa-apa, itu iman Anda mengatakan Maria itu tetap perawan ya, is oke, itu iman Anda sih. Kita nggak paksa loh. Kita ini nggak menghakimi, ini diskusi bijak, santuy gitu loh. Bang Andi, saya boleh tanya Ini Bang di Andi? dalam Yohanes. Ntar dulu, ini data ditunjukkan dulu sama Mbak Ya, Nora. baik. Sebentar. Silakan. Sebentar dulu Bang. Ya. Baik Nora. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Nah, kita lihat ya, saudara ya. Kita klik ini saudara ini. Gedein suaranya ya, dekat mic. Saudaranya Saya pakai headsetnya jauh Bang Handi. Jadi harus ku taruhlah kemuncungku ini jadinya. Saudara-saudara ya, sebentar. Saya klik dulu saudara-saudaranya ini ya, saudara ya. Agak kabur ini. Nih, saya klik saudaranya, ini merujuk kepada, sebentar. Lola jaringan sini. Lagi mati lampu. Nah, sebentar. Ini Alaiza tahu ya bahasa Inggris ya. Brother yang dari kedua orang tua, atau hanya dari ayah atau ibu. Jadi saudara di sini merujuk kepada memang saudara kandung yang kalau nggak dari kedua orang tuanya atau dari salah satu ayah atau ibunya, ya. Nah, kan dilahirkan dari orang tua yang sama atau hanya dari ayah yang sama atau ya, ini kepada saudara merujuk kepada di sini bahasa apanya, adelpos ya, Yohanes 2 nomor 12. Ini di sini dikatakan katanya saudaranya dengan ibunya dan saudara-saudaranya di sini dan saudara-saudaranya ya. Jadi di sini dikatakan adalah saudara satu ibu. Bukan satu bapak, tapi satu ibu. Ya, oke. Lanjut Bang. Saya apa lagi? Off cam. Iya, diorinya ada kata adelpoi. Kalau tambahin tadi ada permintaan di bawah. Lukas 2 nomor 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat. Itu benar. Itu tadi saya bacain di bawah sih, Lukas 2. Lanjut. Iya, kalau kita lihatnya, Alfi tampilkan Matteo Henry dulu sebagai rujukannya. Ini bukan tafsiran Alfi ya, tapi Matteo Henry komentari.
Matius 13:55 tadi, mereka mencela dia karena saudara-saudaranya yang mereka ketahui nama-namanya, yang setiap mereka disebutkan untuk memperkuat pandangan mereka. Saudara-saudaranya itu adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, orang-orang yang baik tetapi miskin, dan karena itu direndahkan. Dan Kristus pun direndahkan sebab ia bersaudara dengan mereka. Saudara-saudaranya ini kemungkinan anak-anak Yusuf dari istrinya yang terdahulu. Nah, ini katanya demikian nih. Anak-anak Yusuf dengan Itu Iya, di istrinya mana terdahulu. itu? Datanya di mana itu biar saya cari. Anda tahu Matthew Henry Commentary? Apa? Jadi gini, Tafsir Bible itu memiliki tafsir yang disebut sebagai apa ya? Matthew Henry Apa itu? komentar. Namanya itu Matthew Henry Commentary gitu. Ada juga Ulay, ada juga TSK, ada yang disebut sebagai Footnote Jerusalem dan sebagainya gitu. Ini loh ya, Matthew Henry. Ini loh, Matthew Henry ini menafsirkan Matius 13:55. Ini datanya, gitu loh ya. Wow, itu ditafsir itu bukan lewat ajaran gereja tuh. Oke, dia nggak percaya tuh, Pi. Mbak Aleza tahu ini nggak yang disebut sebagai magisterium atau tradisi suci, tahu Iya, nggak? magisterium 3 pilar gereja Katolik. Nah, itu kan ada ya. Nah, jadi Bible ini juga memiliki yang disebut sebagai komentari. Magisterium nanti saya Tahu tanya nggak? dulu. Tapi saya Boleh, turun boleh. dulu ya. Saya perlu siapa di sini? Satu, ini Alfi. Satu lagi, tadi membawakan data Kak Nora tadi. Alfi hanya ingin melanjutkan. Di sini kan berbunyi metatauto KTB Heis Kapernaum ya autos kai meter auto kai hoi adelpoi baris kedua paling ujung di kanan ya, baris kedua paling ujung di kanan itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata adelpos. Adelpos itu saudara laki-laki, dalam konteks saudara ya, seayah, seibu. Saya. Ini aja deh kesimpulannya ya, ini mau waktu ya. Kalau misalnya saudara kita Katolik ini memang imannya itu Bunda Maria itu nggak punya anak kecuali Yesus. Tapi di berbagai data tadi ditampilkan Mbak Nora itu ya, kalau adiknya Yesus itu ya boleh berasal dari ibunya, boleh berasal dari Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf ini asalnya bukan dari Maria, ya Anda harus konsisten ya, mungkin Pak Yusuf punya istri lain kecuali Maria. Di sanalah Pak Yusuf punya anak di perempuan lain. Ya, terserah Anda mau arahkan kemana. Kalau mau saudara sepupu, ya mungkin saudara tiri gitu kalau begitu. Atau kalau enggak, tetap membersihkan Maria hanya satu anak, ya itu tadi. Mungkin Pak Yusuf punya, mohon maaf, punya selingkuhan. Atau Maria punya saudara perempuan lagi, atau dia punya kakak laki-laki. Kalau menghindari Maria itu melahirkan cuma sekali. Mudah kok itu Mbak. Itu aja sih ya. Itu PR lah buat Anda di sana. Makasih Mbak. Turun dulu ya. Soalnya nih, aku follow siapa ini sini? Semuanya boleh, saya boleh, Alfi boleh, hostnya boleh. Uni Alfi Ripa jangan boleh. Alfi. Deng Handi aja, Aku Deng follow, Handi. Iya. follow back ya. Kak Leza. Uni ya. Sebelum pamit nih, ini Alfi tampilkan dulu referensi Alfi tadi. Karena Alfi nggak bisa gitu. Alfi kan nggak suka Al-Quran ditafsirkan sembarangan. Jadi Alfi ngambil referensi dari kalangan kalian juga. Alfi ngunduh Maksudnya? aplikasi yang seperti ini. Gini. Itu kan ada aplikasi yang disebut sebagai tafsiran tuh di samping Hebrew and Greek interlinear. Di dalamnya itu ada yang seperti ini tuh. Ini. Alfi tunjukin lagi nih. Jadi sebagaimana Alfi tuh nggak suka Al-Quran ditafsir sembarangan, nah Alfi ngambil dari tafsiran kalangan kalian juga. Kenapa kau diambil tafsiran kita? Kau kita menafsirkan kata kita Anda? Enggak, bukan gitu. Jangan diperlebar Pi kalau diskusi sama dia. Nanti yang ditanggapi ekornya gitu loh Pi. Santai aja, langsung aja poinnya kalau dia. Kalau Mbak Alisa ini jangan apa ya, berargumentasi langsung aja tak ini loh. Nah gitu, supaya nggak ada tanggapan ekor, nggak ada tanggapan cabang, langsung ke poinnya gitu. Mana Albi? Kemute Pi. Waduh ini lagi hang dia. Iya tadi
Tadi merah jaringanku, takutnya mengganggu suaraku. Nah, oke, paham Alfideng. Terima kasih. Kejauhan nggak masuk. Itu yang membedakan Katolik sama Kristen Protestan, kawan-kawan. Kristen protein. Karena mereka ini ada magisteriumnya, ada tradisi suci. Terakhir Mbak ini nih santai ya. Mbak, kalau Katolik itu boleh nggak sih mendoakan orang yang sudah meninggal? Kita mendoakannya tuh lewat kita mengajak Bunda Maria atau Orang Kudus untuk berdoa bersama. Contohnya kayak kamu ingin ikut lomba lah kayak gitu. Kamu minta teman kamu untuk mendoakan kamu gitu. Doakan saya ya, saya mau tampil bagus. Maksudnya gini loh Mbak, ini bukan gitu. Mohon maaf ya, misalnya Mbak Alicia punya orang tua, maaf ya, sudah meninggal, udah dikubur nih. Oke. Gitu. Bisa nggak Mbak Alicia mendoakan yang sudah meninggal itu? Mendoakan, maksudnya kita mendoakan kepada Mendoakan orang mati lah, yang sudah dikubur, boleh nggak? mendoakan kepada Allah untuk ini mengampuni gitu. Boleh atau tidak? Maksudnya berdoa kepada orang mati apa gimana sih? Mendoakan orang yang sudah meninggal bisa didoain nggak? Iya, Bisa ya. iya. Tapi kalau di Protestan nggak boleh lagi. Nggak tahu saya sama Protestan. Berarti Anda nggak percaya dong Pengkhotbah 95? Pernah baca nggak Pengkhotbah 95? Bukan Pi. Ya, maksudnya apa sih berdoa kepada orang mati atau Mendoakan bukan orang mati tempat berdoa. Mendoakan orang mati agar selamat, diterima, masuk surga gitu loh. Oh, Tapi bacain aja ya salah satu perangkat di sini. Pengkhotbah 95 itu bunyinya gini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi orang mati itu udah nggak ada nilainya, tidak tahu apa-apa, kenangannya udah habis. Jadi di sana itu nggak bisa lagi didoain. berdoa untuk Allah kan? Iya, mendoakan dia berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada orang mati. Maksudnya, Emang di Islam ada ya untuk mendoakan orang mati? Saya nggak tahu tentang ajaran Islam. setiap selesai sholat kami mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat, orang tua, keluarga. Yang sudah Boleh. almarhum. Iya, Oh, saya nggak tahu soalnya. Saya nggak tahu tentang boleh kalau Islam mendoakan. Justru doa anak soleh itu yang membawa kedua orang tuanya ke tempat jannah yang terbaik, kedua orang tua. Oke. Orang meninggal di Islam itu ada 3 amal jariah yang dia pernah tinggalkan, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Daeng, saya boleh tanya? Silakan. Dia mau pergi tapi balizanya. iya, saya- Maybe this is last question from me. Aliza, saya mau tanya, tapi kalau Aliza keberatan jawab, saya juga nggak keberatan. Apa alasan 7 kitab Deuterokanonika yang ada pada Katolik ditolak oleh Protestan? Oh, Apakah saya kitab bisa itu jawab. cacat Saya sehingga bisa jawab. dianggap bukan firman Tuhan? Dan kira-kira Saya bisa jawab. otoritas apa pula Katolik menolak? Saya nggak punya kitab otoritas dari untuk Ortodoks. menjawab itu. Berat pertanyaannya Pak, dia nggak punya, dia masih jemaat biasa, berat. Oh, Saya saya nggak mohon punya maaf, otoritas untuk menjawab hal itu. Anda bisa bertanya kepada imam apa. Baik Aliza. Tadi saya dia bilang kalau keberatan jawab, saya pun nggak keberatan. Terima kasih Aliza. Terakhir nih, apa fungsi Bunda Maria? Ini kalau ini pasti dijawab nih. Apa fungsi Bunda Maria di dalam ajaran Katolik? Sebagai Tuhan atau sebagai Ibu Tuhan? Kita bukan menyembah Bunda Maria. Enggak suruh nyembah, pertanyaannya loh. Apa fungsi Bunda Maria di ajaran Katolik? A, sebagai Ibu Tuhan atau sebagai Tuhan? Ibu Tuhan lah. Ibu Dia kan Tuhan. Theotokos, melahirkan Allah itu. Itu dalam pandangan Mariologi Ortodoks kalau nggak salah. Jadi di surga ini
ada keluarga Tuhan di surga ya, ada keluarga Tuhan, ada ibu, ada anak gitu ya. Iya, kan Maria udah diangkat ke surga, Iya. Maria Assumpta. Itu dalam teologi Katolik kalau nggak salah tuh Maria Assumpta, Maria yang diangkat ke surga. Iya, iya, gitu. iya, benar-benar. Jadi di surga itu ada keluarga Tuhan, ada ibunya, ada anaknya. Ibunya bukan Tuhan, anaknya yang Tuhan, kan gitu ya. Ya, kan Maria Bener bukan dong. Tuhan, tapi Bener dong. dia yang Ya benar. Iya, Jadi betul. saya ulang nih. Di surga itu ada keluarga Tuhan, ada ibunya namanya Maria, ibu Tuhan, ada anaknya namanya Yesus, Yesus Tuhan. Betul? iya, Gitu. iya, karena Maria bukan Tuhan. Ya, Maria bukan Tuhan tapi ibunya Tuhan. Apa? Maria bukan Tuhan tapi Maria ibunya Tuhan. Iya, Iya, Bunda gitu Allah. loh. Iya. Nah, sekarang kalau Anda berdoa itu berdoa kepada ibunya kah atau berdoa kepada anaknya kah? Oke, kita saya jawab ya. Kita Ya. nggak pernah berdoa kepada Maria. Kita hanya mengajak Maria untuk kita berdoa bersama. Doakanlah saya, Bunda, sampaikanlah doa saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, paham. Artinya kalau Anda berdoa, Anda menyampaikan dulu ke ibunya, biar ibunya menyampaikan ke anaknya gitu ya. Iya, itu iya. Ya gitu dong bahasa sederhananya. Contoh misalnya nih, contoh misalnya Alisa mau beli mobil misalnya, contoh ya. Ini Bunda Maria, saya ingin beli mobil. Sampaikan doaku kepada anakmu agar saya benar-benar bisa beli mobil. Begitu ya? Iya, itu Ya, begitu. dalam sisi ada doa yang cukup mujair. Itu pernah, mohon maaf nih, ada Ya. salah satu ibu-ibu muslim yang pernah berdoa novena ini di Gua Maria mana itu nanti kalau saya naik nanti saya tunjukkan videonya ya ke Ya, Bang paham, Mbak. Artinya ini adalah Maria Doa ini, novena. ya artinya ini Maria ini pengantar doa ke anaknya kan gitu ya? Penyampaian doa sebagai Iya, channel. penyampai dan pengantar, gitulah. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih Bunda Maria mengintervensi anaknya ini? Bahwa, lu harus terima lo doanya Alisa, jangan ditolak gitu ya, boleh nggak tuh? Ya mungkin ya mungkin anaknya menolak. Bunda Marianya nerima gimana? Bisa berantem lo anak ibu? Maksudnya tidak mungkin anaknya menolak penyampaian dari ini. Oh gitu. Jadi kalau Tuhan berdoa, ya mengabulkan- paham. Mengabulkan, benar, Tuhan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Oke, paham. Artinya kalau Mbak Alisa ini berdoa lewat Maria dijamin 100% karena Maria lah ini yang menyampaikan doa ke anaknya. Soalnya anak ini harus manut ke ibunya kan gitu ya? Bukan. Ah, gimana tuh? Maria itu kita bising banget, bentar. Ya, gimana? Cakep loh ini Pak Muhammad Kamal ya. Gitu loh kalau Katolik itu. Jadi doa itu ditujuin ke Maria dulu. Maria nyimpen. Nah, baru itu Maria nyampein ke anaknya. Bukan menyimpan. Ah, langsung cash, langsung Kita cash itu- gitu. Gimana Mbak? Jadi kita itu meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita, menyampaikan doa kita lewat Sang Kristus. Karena Sang Kristus tidak mungkin menolak sang ibundanya. Contohnya, Bunda Maria meminta Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Itu kan mukjizat pertama Yesus di Kana kan. Iya. Itu Maria Pesta di Kana kekurangan anggur. Oke, terus. Itu kan Maria yang meminta, tapi Yesus tidak mau menunjukkan mukjizatnya, tapi Maria meminta. Nah itu. Tapi itu kan terjadi di bumi Mbak. Ini kan sekarang udah di surga nih. Jadi kesimpulannya adalah, contohnya Mbak Alisa ingin punya rumah baru contoh ya. Oh aku ingin rumah baru. Aku mau minta doa dulu kepada Yesus kan gitu. Tapi Anda tidak bisa langsung berdoa ke Yesus. Anda harus menyampaikan dulu kepada Maria. Maria, tolong sampaikan doaku kepada anakmu. Saya ingin beli rumah baru. Nah, Maria menyampaikanlah, anakku Yesus. Ini loh ada doanya Alisa di bumi. Dia ingin membeli rumah baru. Diterima atau tidak? Kan gitu ya kira-kira ya. Kan itu sederhananya bahasanya. Wait. Ya itu bahasa sederhananya teman-teman.
Kalau ibu sudah menyampaikan kepada anaknya, nggak mungkin dong anak nggak mau menerima saran ibunya. Pasti keterima gitu loh. Itulah kelebihan Katolik, mempergunakan ibu Tuhan, menyampaikan doanya ke Tuhan. Karena Tuhan ini punya ibu, gitu. Udah terserah lah. Nah, emang begitu. Terserah lah. Saya turun dulu saja, saya mau ini. Oke, makasih ya, Mbak. Bang siapa ini? Alfi sama Celebes apa ini? Bye. Bye, thank you. See you later. Good luck for you, yo. Hebat kan? Bagaimana Pak Sipul? Oh, mantap Bang Andi. Begitu Pak Muhammad Kamal kalau bertanya sama mereka. Kelas jamaah ya begitu Bang. Kalau kelas pastor beda juga pertanyaannya. Beda juga kalau kajian akademik. Kalau kelas jemaah ya begitu aja, apalagi Katolik kan gitu Pak Kamal. Maaf ya Pak Kamal ya, jangan ketinggian kalau anak-anak bocah ditanya gitu loh. Abang saya itu Bang Andi. Gimana Pak Sipul? Pak Kamal abang saya. Oh iya, Masya Allah, iya. Masya Allah ini. Tapi pertanyaannya Pak Kamal ya makjus juga itu, tapi itu namanya apa ya? Namanya 73 sama 66. Sok rapi itu. Oke, terima kasih ya buat yang ada di YouTube. Sekian dulu, ini menjelang maghrib. Mohon maaf ya atas segala hilap dari diskusi ini. Tamu kita misionaris from Filipina berusaha menginjili para TKW di sana, waspadalah ya. Semoga tercerahkan buat kita semua. Inilah gambaran Katolik seperti itu. Bunda Maria itu wanita yang suci, masih perawan. Dia tidak punya anak kandung lagi kecuali Yesus. Mereka kalau berdoa itu ya berdoa ke Maria dulu, kemudian Maria menyampaikan doa kepada anaknya. Hai anakku, ini ada doanya Alicia, dia ingin beli mobil, terimalah doanya dia. Yesus berkata, is okay, perintah dari ibu kok kan gitu. Itulah kelebihan Katolik. Terima kasih buat semuanya. Ya sih, dilaksanakan lah Mbak. Namanya juga menurut Mbak Alisa tadi ini kan, di surga itu ada keluarga Tuhan. Iya. Ada ibunya bukan Tuhan, namanya Maria, anaknya Tuhan. Nggak mungkin juga kalau nggak mungkin juga kalau ibu yang meminta anak nolak, nggak mungkin. Iya. Pasti manut dong, namanya anak soleh, Tuhan soleh kan, Tuhan soleh. Iya. Tuhan soleh, manut sama ibu gitu. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa yang ada di YouTube. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah ya. Gimana Kak Nora? Belumnya mau ditahan mumpung waktunya Indonesia Barat mau masuk maghrib atau gimana? Tapi lucu loh, ya bahas dulu ini, lucu loh ini, saya udah nggak lucu loh ini, coba bayangkan ya. Ini gimana? Kita enjoy dulu lah. Lu pada bubar, ini ada yang lucu kok. Abang yang bilang udah masuk waktu maghrib, jadi gimana kan? Enggak, ini yang ada di YouTube. Saya nggak enak kalau ketawa-ketawa di YouTube tuh nggak enak gitu loh mah. Ya. Coba bayangkan ya, nih. Contoh Alpi nih. Alpi itu kalau mau berdoa, misalnya Alpi mau beli rumah baru. Mau beli mobil deh, mau beli mobil, pasti berdoa dong. Contoh berdoa dulu, jangan langsung ke Tuhan, melalui ibunya dulu. Alpi ngomong gini, bisa nggak dikasih, harus melalui ibu. Kata Alpi, Bu Maria, aku itu rencana mau beli mobil.